Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Sehat. Yang hadir di sini, Ibu doakan semuanya insya Allah sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang kebetulan berkenan hadir pada kegiatan ini beserta anak-anak Ibu yang Ibu cintai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, Ibu berbicara di depan sebenarnya bukan untuk ditonton. Namanya berbicara ya. Berbicara berarti didengarkan, disimak, dihayati, dimaknai. Hari ini adalah kegiatan perdana bagi SMA 1 Citerep untuk dalam rangka merayakan bulan bahasa. Kenapa sih kita harus melakukan ini? Di tengah-tengah gempuran budaya asing yang masuk ke Indonesia dan kalian sebagai generasi muda yang suatu saat nanti akan menggantikan kami membangun dan mengisi negara ini, maka sepantasnya lah kalau kita selalu bangga terhadap apa yang kita punya. Kita memiliki bahasa Indonesia. Kemudian kita memiliki juga budaya yang luar biasa beragam. Keragaman ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat kaya. Temanya saja cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ibu sebagai kepala sekolah di sini memberikan wadah, memfasilitasi supaya kalian semua menggali potensi yang kalian punya. Kenapa harus ada ini? Berarti tantangannya adalah gunakan bahasa Indonesia. Karena kita cinta pada bahasa Indonesia, walaupun ada bahasa-bahasa gaul, tapi kita tidak menghilangkan bahasa kita. Ya, bahasa daerah juga jangan sampai hilang. Bahasa daerah, bahasa Sunda. Nih Bapak dari Bu Guru, punten pisan. Ajarin mereka, ajarin anak-anak kita untuk menggunakan bahasa daerah yang santun, yang bagus. Supaya kita dapat menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Bogor terkenalnya dengan bahasanya yang kasar. Nah ini tantangannya. Ayo kita sama-sama gunakan bahasa ini, bahasa Sunda dalam keseharian kita dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Ada unggah-ungguhnya. Kalau kata bahasa Jawa mah. Ada stratanya menggunakan bahasa. Halo. Itu di belakang ada pembinanya enggak Bapak Ibu? Oke. Kemudian
yang ketiga selain lestarikan bahasa, yaitu kita harus menggunakan bahasa asing. Kenapa harus menggunakan bahasa asing? Ini tentang globalisasi. Ketika kita menggunakan bahasa asing, itu sebenarnya akan mempermudah kita untuk berinteraksi dengan dunia. Bahasa Inggris, kita akan hadir juga nanti ya guru bahasa Inggris, relawan. Kalau kalian tidak bisa ya udah ngomong aja semampu kalian. Berbicara dalam bahasa Inggris yang santun. Seperti itu. Tetapi dari semua yang tadi Ibu sampaikan, ada satu hal yang Ibu titip pada kamu. Ibu tidak akan memfasilitasi kembali ketika, dengarkan baik-baik anak-anak Ibu, tidak akan ada panggung berikutnya ketika kami pada saat ini sedang memberikan apresiasi pada prestasi kalian, untuk menggali potensinya, tetapi kalian sendiri tidak pernah menghormati. Contohnya, ada nggak teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Memang libur sekolahan. Bapak Ibu wali kelas punten absen. Nunte alpakeun we. Artinya kalian tidak menghormati. Ini bukan hari libur. Ini adalah bentuk apresiasi sekolah mewadahi kegiatan-kegiatan kamu. Karena kamu tuh punya banyak potensi. Karena kamu itu memiliki hal yang luar biasa yang orang lain tidak tahu. Saatnya kita memberitahu dengan karya. Nah, kalau ini tidak diapresiasi, tadi Ibu Ketuanya sudah menyampaikan terima kasih pada sekolah yang sudah memfasilitasi, mensupport dengan dana, tetapi kalian tidak menghargai, delete kok Ibu mah. Tahun lalu pernah bahasa apa Pak? Bahasa Jepang ya Pak ya? Bahasa Jepang. Saya fasilitasi. Dibelaan bayar guru bahasa Jepang yang kita nggak punya supaya dapat memfasilitasi anak-anak yang memiliki minat terhadap bahasa ini. Apa hasilnya? No. Mau ada lagi tahun ini? No. Nggak akan ada. Sama. Mau melakukan sesuatu, apapun itu akan kita support, tapi ketika tidak bertanggung jawab, selesai. Ayo kita sama-sama. Ya, kalian punya banyak potensi, ayo tunjukkan potensimu apa. Kekuatanmu apa. Karena potensi itu tidak hanya dari segi akademik. Ada yang suka bahasa, ada yang suka budaya, musik, tari. Mungkin ada yang suka olahraga dan seterusnya. Kita wadahi di sini. Tapi kalau kalian tidak serius, selesai. Buang-buang duit. Bener ya? Ibu udah sampaikan pada waka kesiswaan demikian. Ketika apresiasi sekolah tidak atau setengah-setengah lah dilakukannya, jangan berharap akan ada kegiatan yang berikutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, ayolah kita disiplin, ayo kita taati peraturan, ayo kita berikan apresiasi pada teman-teman kita yang menunjukkan potensinya. Kalau pada saat ini kalian belum bisa menunjukkan potensi kalian, insya Allah berikutnya dengan cara belajar, berlatih, dan suatu saat akan sama. Guru-gurumu juga harus tahu, ibu juga harus tahu bahwa kamu punya potensi yang luar biasa. Faktanya tuh lihat. Bagus-bagus. Tarinya bagus-bagus, nyanyinya bagus-bagus, itu kan potensi yang luar biasa. Nah, ini kita berikan apresiasi itu pada teman-teman kalian. Kalau kalian belum punya, ya udah ikuti saja.
Jangan ketika kalian hanya sebagai penonton, kemudian tidak datang dan meliburkan diri di rumah. Terakhir, yang ingin Ibu sampaikan adalah kegiatan apapun, Ibu titip kebersihan lingkungan. Masih ada tuh, nanti minuman cekeknya, Bu. Kemudian plastik, cantik mukanya, ganteng mukanya, bajunya bersih, lingkungannya kotor. Kelasnya kotor, halamannya kotor, penuh dengan sampah, makanan, dan sebagainya. Ingat bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Salah satu indikator orang yang beriman adalah bersih. Salah satu indikator yang beriman adalah bersih. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa orang yang senang dengan kotor-kotor itu tidak beriman, nggak gitu, ya. Tapi salah satu indikatornya adalah bersih. Oleh karena itu bersih diri itu berarti lahir dan batin, dan juga bersih lingkungan kita sehingga kita itu nyaman untuk berada di sini. Ya, terima kasih semuanya. Bapak Ibu panitia yang sudah berperan dan bekerja keras untuk mewujudkan kegiatan ini, mudah-mudahan punya dampak pada anak-anak, tidak hanya sekedar sebagai sebuah perayaan, tetapi harus memiliki dampak yang dalam sehingga mereka itu bisa terus menggali potensi-potensi yang mereka punya, dan insya Allah itu akan menjadi bagian dari masa depan mereka. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.